Mari ras kita toto guna kata dibatasi sehman bantah. Pujiin kehamatan kemuliaan isahkan kami ku ada pendu o Tuhan di bata. Kam Bapa sidem alu kuasa, tidak tertutup ruang, tempat dan waktu. Allah di dalam Yesus dan Allah di dalam Roh. Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Engkau sikap kami dengkahkan ngantusi katandu. Berikan kepentaran man kemandu si meteruk eda. Ibas nurikan kebenaran katandu oh Tuhan. Sampati kami Tuhan. Gegah nu jadi gegah kami oh Tuhan di bata. Ketika kami berdoa ada tiang awan, tiang api. Keleng atendu laer keri-kerin. Tuhan akan memelihara kami seperti biji matamu. Sampai saat ini Tuhan lalit kaipe kekurangan kami oh Tuhan di bata. Jika Tuhan memperlihatkan keperkasaannya di masa lalu, maka Engkau juga Tuhan yang akan memperlihatkan keperkasaanmu di kekinian kami dan ke depannya. Karena masa depan kami pun ada dalam tangan Tuhan. Iandeskan kami, geluh kami, bangsa kami, negara kami. Iandeskan kami kerina kubas keleng ate Tuhan. Engkau sikap kami ngantusi kam Tuhan ibas kebenaran katamu. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto man bandu. Amin. Kata dibatasi jadi khotbah ibas pekan doa warisi peenemkan enda 2 Kronika sada ayat sada se-10 si temana ertoto mindo kepentar. Turang rasenina ibas gelar Tuhan Yesus. Doa adalah nafas kehidupan. Doa emekap menghadirkan kuasa Allah ku tengah-tengah kegeluhan. Mungkin kita sering mendengar tokoh-tokoh seperti Hudson Taylor, Martin Luther, J.S. Muller. Mengapa tokoh-tokoh ini dipakai Tuhan dengan luar biasa? Kuncinya adalah kehidupan doa yang baik. Corrie ten Boom berkata, iblis tersenyum ketika Anda mengatur rencana. Ia tertawa jika Anda terlalu sibuk, tetapi iblis gemetar jika Anda berdoa. Di mana Tuhan di saat kita berdoa? Berdoa adalah menghadirkan kuasa Allah. Jika kita bekerja, maka sesungguhnya kitalah yang bekerja. Tetapi kalau kita berdoa, maka Tuhanlah yang bekerja. Kita perhatikan dalam catatan Alkitab. Tembok Jericho juga runtuh oleh karena nyanyian, doa, dan penyembahan. Bagaimana turang rasenina ibas Tuhan Yesus? Mulailah setiap harimu dengan doa. Akhirilah harimu dengan doa dan ucapan syukur. Martin Luther berkata, begitu banyak yang harus saya kerjakan hari ini, maka saya akan menggunakan 3 jam untuk berdoa kepada Tuhan. Semakin banyak yang aku lakukan, kata Martin Luther, semakin aku mengutamakan kedaulatan Tuhan atas kehidupanku. Turang rasenina ibas Tuhan Yesus saat-saat stay at home enda. Apa inge kita buen ertoto asangken man. Panci jadi man 3 kali kita sadawari. Jangan hadi berdoa panci jadi lah kita 3 kali sadawari. Ibas kecipalta saat enda Allah hadir. Idahna pergumulenta. Tetapi seruan Tuhan membantah. Arah sana Tesalonika 5 ayat 10 pitu. Tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 6.
Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu di dalam doa. Efesus 6 ayat 18. Jangan jemu-jemu, teruslah meminta kepada Tuhan. Doa sangat penting bagi orang percaya, karena itu adalah nafas. Ketika kita tidak bernapas, maka sesungguhnya kita sudah mati. Adilah kita ertoto, berarti kita putus hubungan dengan Tuhan. Ketika doa terjadi, maka kuasa dan lawatan Tuhan dinyatakan. Perubahan akan terjadi, pemulihan pun akan terjadi. COVID-19 akan berlalu karena anugerah Tuhan. Ertoto mindo kepentaran, asumsi raja ketiga di Israel bernama Salomo memerintahkan seluruh rakyatnya, seluruh pemerintahannya untuk pergi ke Gibeon menyembah Tuhan. Raja memerintahkanlah seluruh rakyat berdoa menyembah Tuhan di Gibeon. Jana hibas berengi rehma di batan jumpai Salomo. Nungkun ia kai atendo kuberikan man bandu. Erjawab Salomo, berikan man bangku pebetah ras kepentaran. Guna ngasuk aku ngerunggui bangsandu simbelin enda Tuhan. Pemindon Salomo berkenan di mata Allah. Pemindon Salomo ngena ada di bata. La ipindona kekayaan, la ipindona kematian musuh-musuh, la ipindona umur si gedang. Tapi iberikan Tuhan, sada pindo Salomo, iberikan Tuhan telu. Adilit sair lagu karonina tanda ateku ngenaman bandu pindondu sada ku bere telu. Jauh lebih itu, Tuhan Allah kita di dalam Yesus si pindo sada iberikanna erlipat-lipat kali ganda. Makai berikan di bataman Salomo umur si gedang, kepentaran, kemuliaan, kekayaan sada pindona erlipat ganda diberikan Tuhan. Salomo dikenal dengan hikmat ras kepentarana. Bagaimana bebas kegeluhenta ertoto mindo kepentaran iberikan di bata lebih dari apa yang sudah kita minta kepada Tuhan. Doa adalah percakapan rohani yang kita lakukan dengan Tuhan. Komunikasi dua arah di mana manusia berbicara dan Tuhan mendengar. Manusia meminta dan Tuhan memberi. Sebab janjinya kala si mindo dan kala si mencari mendapatkan, orang yang mengetuk pintu akan dibuka bagimu. Ketuklah tetap pintu kepada Tuhan lewat doa kita. Di mana Tuhan di saat kita berdoa. Saudaraku di dalam Tuhan, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Enda ungkapan pemazmur ibas Mazmur 62 ayat 6. Pengalaman Daud di saat semua jalan sudah buntu, di saat semua jalan sudah mentok, tetapi ada pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidupnya. Maka muncul ayat enda, hanya pada Allah saja aku tenang. Melalui kehidupan doa si idah maka pemulihan akan terjadi. Jesse Muller, dia mendirikan rumah bagi yatim piatu sebanyak 121.000 orang di Inggris. Dia memberi makan, pendidikan, pakaian
sekolah kena hanya lewat doa. Doa sungguh berkuasa. Sudah dibuktikan oleh Salomo di Gibeon. Jadikanlah rumahta menjadi Gibeon, jadikanlah rumahta menjadi mesbah, ingan perjumpaan raslibata. Si perdiataikan Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pun berdoa di sana. Yesus juga melakukan komunikasi dua arah dengan Tuhan. Padahal dia anak Allah. Kita manusia yang rentan akan dosa, tetaplah melibatkan Tuhan. Ibas kegeluhan ta, gelah gegeh di bata jadi gegeh ta. Catatan ibas Alkitab tentang seorang wanita yang luar biasa, ras tetap berdoa, terus menerus berdoa, yaitu Hana. Sada Samuel 1 ayat 10. Dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak. Lah pernah ia putus asa. Dengan terseduh-seduh menangis tetap meminta kepada Tuhan dan bernazar. Padahal Tuhan mengatakan, maka Tuhan sudah menutup kandungan Hana. Sada Samuel 1 ayat 5. Tetapi karena Hana terus-menerus berdoa sampai dia mendapatkannya, maka Tuhan mendengar doanya dan memberikan Samuel. Arti Samuel adalah Tuhan mendengar doa. Jika Hana pun berdoa, Tuhan dengar, maka kita pun berdoa, Tuhan menjawab. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hana. Turang rasanina yang luar biasanya, satu diminta Hana, diberikan Tuhan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bukti cinta Tuhan dinyatakan bagi Hana. Pindona sada perena 5. Bagaimana turang rasanina, hiduplah kita di dalam doa-doa man Tuhan. Sebab setiap pemindonta Tuhan akan mendengar. Apa yang tidak pernah kau bayangkan, itu yang aku berikan kepadamu, firman Allah. Dan lewat intens doa kita, maka tragedi menjadi komedi, duka lara akan menjadi permata, air mata Tuhan akan membuat menjadi mata air, dan COVID-19 jadi pasu-pasu isalihkan di bata man bata. Siapakah Raja Salomo? Rikutkan catatan 2 tawari endah. Raja Salomo adalah raja ketiga yang menggantikan Daud. Adalah anaknya sendiri dari perkawinannya dengan Betseba. Salomo memerintah selama 40 tahun dan terkenal dengan kebijaksanaan dan kekayaannya yang luar biasa. Janah Salomo dikenal sebagai zaman keemasan di bawah pimpinan Salomo. Melala kalilaku kena pembangunan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kala Israel, kala Yahudi sangat mengenang Raja Salomo karena dialah pendiri bait suci yang luar biasa itu di Yerusalem. Hikmat datang dari ketakutan akan Tuhan. Amsal sadai pitu benar-benar kepentaran mekap erkemalangan man Tuhan di bata. Kepentaran sidat dari kemalangan man Tuhan. Hikmat itu kita dapat dari persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan. Turang rasanina ibas Tuhan Yesus pertoto mindo kepentaran ibas pekan doa berengisi penemkan enda. Biarlah kita belajar hikmat dari ciptaan Tuhan mengap dari lebah. Kali ini kita belajar hikmat dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengkonsumsi sesuatu yang baik. Pastikan dirimu mengkonsumsi sesuatu yang baik. Simbau singgesuh. Jangan pernah konsumsi. Yang kita konsumsi adalah semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Filipi 4 ayat 8. Pastikan mengkonsumsi semua yang baik, yang disebut itu kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang kita pikirkan. Lebah hanya menghisap sari bunga si berada dalam jurang sekalipun. Sebab apa yang masuk dalam tubuh kita, dalam pikiran, hati kita sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita memelihara tubuh kita sebagai mesbahnya. Maka konsumsi yang baik supaya keluar pun aurora yang positif. Adisipan umpamana bulung gadung pagi-pagi meratah mendarat. Adisi konsumsi sesuatu yang baik, aurorana adalah positif. Kedua, belajar hikmat dari lebah. Lebah menghasilkan madu yang sangat berguna. Pastikan yang keluar dari mulut kita adalah ibarat madu. Bahan jadi tambar. Pastikan yang keluar dari mulut kita berikan solusi nangdangi kalak sileban. Tidak membuat orang jatuh dan sakit, tetapi membuat orang bangkit dan sembuh. Itulah madu. Jangan sebaliknya, olah jadi racun. Setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah seperti madu. Madu menghasilkan lebah. Mulut orang percaya menghasilkan lebah. Sebab Yesus pun berfirman, jadilah engkau garam dan terang. Garam tidak pernah berbicara, tetapi memberi rasa. Terang mengubah suasana. Jadilah kita seperti itu. Belajar hikmat dari lebah yang ketiga adalah lebah merupakan binatang yang tidak merusak lingkungannya. Pastikan kegeluhan orang percaya jangan pernah menjadi biang kerok keributan, tetapi memberi solusi. Jadi pasu-pasu, tertima-tima kalak kehadiran ta, sebab nah hangat ia kapna deheri kita. Jangan sebaliknya lengah kita ijai lengah naik tensi kalak, lengah naik gula kalak, lengah kalak opname. Keempat, lebah sangat hebat dalam etos kerja. Menurut ilmu perbinatangan, tempat sarang lebah adalah berbilik segi 6. Berarti etos kerjanya adalah gigih dan kerja keras. Langena ate di bata nangdangi kalak si malas. Bahkan Paulus bebas kitab surat namen Tesalonika, kalak si malas olah bereman. Langen nate di bata nangdangi kalak si malas. Belajarlah kepada semut, kata Raja Salomo dalam kitab Amsal. Semut kita bisa menatap masa depannya. Tupung wari perudan, pepulung nanakanna tupung wari perlego, guna panganna tupung waktu perudan. Bagaimana ibas kegeluhan ta? Jauh kita melebihi lebah dan semut, sebab kita adalah mitra gambar Tuhan. Amsal 31:27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Kalak sidem alu kepentaran, lalit kemalasan pas kegeluhanna. Keke ia ope dengar terang wari di nabas kitab puan-puanan 30 sada. Seh maka perbulangan ngatakan ca enterem diberu tapi sada kena si luar biasana. Lebah merupakan binatang yang bekerja dengan teliti dan cermat. Dikasada ungkapan hidup bukan menopang dagu, melainkan menyingsing lengan baju. Berarti itu kerja keras. Bekerja keraslah kita bas kegeluhan ta, sebab identik dengan kepentar. Bagaimana turang rasenina ibas Tuhan Yesus sebagai makhluk yang lebih mulia dari lebah, tentu kita jauh lebih luar biasa. Anak-anak si kelengi Tuhan,
Orang yang berhikmat hidupnya tidak malas dan tidak tergantung kepada orang lain. Pakailah semua potensi kita. Lidlah si bahan manfaat naibas kegeluhan ta. Dan jauh daripada itu, hadirkanlah kuasa Tuhan dalam mesbah di rumah kita. Hadirkanlah kuasa dan hikmat Tuhan di tengah-tengah kegeluhan ta. Baginda mau firman Tuhan menyapa kita, ibas pekan doa, berengi, warisi peenemkan enda, ertoto, mindo kepentar. Tetaplah berdoa, Tuhan masu-masu. Amin. Ya. Mari sekitar toto. Di bata Bapa kami, Bas Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ibas gelar kesah si badia singgo tetap nemanin jayam kegeluhan kami. Malam mati kami Tuhan diberikan dudenga kami kesehatan kesempatan. Diberikan dudenga kami pasu-pasu hidur kamnare Bapa. Kelengah tendular kerikriman kami. Ibas situasi kami pebas paksa genduari Tuhan. Laban jika ibadah di rumah pertotondu. Tapi lewat teknologi informasi enda pe Tuhan. Banci kami ngelokan kebenaran katamu. Melala kekurangan kemahandu ibas murikan Tuhan. Tetapi lewat kuasa kesaksi badia. Kam Bapa penterjemah yang luar biasa pengangkat kami. Kam dagesi pengangkat kenca kata doa kubas kegeluhan kami Bapa. Oh Tuhan di bata, jadikan kami gaya hidup kami emekap berdoa. Ras tetap kami mindo kepentar idul kamnari. Sebab benar-benar kepentaran emekap takut akan Tuhan. Alam mindu salah ras dosa kami Bapa. Gelah kami metumung tetap ngalokan pasu-pasuku. Dan setiap rumah-rumah kami Bapa, malaikat nusi engkau wali. Keluar masuknya kami dari pintu rumah kami, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menopang Bapa. Hadirkan penghuni surga, kubas rumah kami sekala-sekala Bapa. Gelahna kami kemalaman ate sehat mejujuah kami bas dalani wari-wari kami. Endam beroton kami Tuhan. Bas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto man bandu. Amin.